teman-teman semua, pada video kali ini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan sedikit tentang media sosial loh. Tentu kita semua tidak asing dengan kata media sosial atau yang sering kita sebut sebagai medsos. Jadi media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, media sosial ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Dan di sini kami akan menjelaskan jenis-jenis juga karakteristik dari media sosial. Selain itu nanti juga ada manfaat dan dampak dari media sosial. So, jadi tetap tonton video ini sampai akhir ya. Yang pertama yaitu ada layanan blog. Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam hal. Contoh dari layanan blogger bisa kita jumpai di WordPress, Blogger, dan lainnya. Yang kedua ada layanan jejaring sosial atau social network. Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara penggunanya ini digunakan untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Biasanya berbentuk pertemanan dengan cara saling add atau connect. Contohnya yaitu seperti Facebook dan LinkedIn. Untuk media sosial yang satu ini tentu teman-teman semua tahu, bahkan bisa jadi teman-teman punya dan aktif di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada layanan blog mikro atau microblogging. Meskipun kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas, hingga mempengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat dibandingkan blog di poin yang pertama tadi. Contohnya juga sering kita jumpai, bahkan kita gunakan di gadget kita teman-teman, yaitu seperti Twitter. Yang keempat yaitu ada layanan berbagi media atau media sharing. Kalau kalian suka menonton YouTube atau mungkin mendengar SoundCloud, nah, keduanya ini termasuk dalam jenis media sharing yang biasanya memang untuk berbagi konten media seperti foto, audio, ataupun video. Contoh lainnya yaitu seperti Instagram, Flickr, dan TikTok. Yang kelima yaitu ada layanan forum. Pasti kalian akan merasa asing jika mendengar medsos ini, karena medsos ini bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik yang sudah dikenal sejak lama. Bahkan mungkin sekarang jarang orang yang menggunakan medsos ini. Biasanya layanan ini jadi tempat pengguna untuk memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di dalam ruang diskusi. Ini nih contoh layanannya. Ada Kaskus dan juga Quora. Untuk yang terakhir ada juga layanan kolaborasi. Seperti namanya, layanan ini memberi kesempatan bagi penggunanya untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi konten. Contohnya yaitu seperti Wikipedia. Nah, setelah kita tahu tentang jenis-jenis media sosial, sekarang kita belajar tentang karakteristik media sosial. Jadi, tidak semua layanan internet itu merupakan media sosial, teman-teman. Media sosial juga memiliki karakteristik tertentu, yaitu diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama ada partisipasi. Biasanya partisipasi mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, bahkan dapat menghilangkan batas antara media dan audiens. Yang kedua ada keterbukaan. Kebanyakan dari media sosial lebih terbuka bagi umpan balik dan juga berkolaborasi melalui sarana-sarana voting, berbagi, dan juga komentar. Namun terkadang beberapa medsos ada batasan untuk mengakses dan juga memanfaatkan isi pesan. Tapi tidak semua media bersifat terbuka. Yang ketiga yaitu perbincangan. Di dalam medsos sering terjadi perbincangan ataupun pengguna secara dua arah. Misalnya komunikasi lewat pesan atau video call. Dan yang terakhir adalah keterhubungan. Mayoritas dari media sosial dikenal masyarakat karena sistem dan kecanggihannya dalam menjalin keterhubungan antara pengguna loh. Jadi, kita sebagai pengguna media sosial bisa saling bertukar informasi dengan pengguna lainnya. Berbicara tentang karakteristik media sosial, sekarang kita berbicara tentang kelebihan dan kekurangan dari media sosial. Untuk kelebihan media sosial yang pertama yaitu ada gratis.
Meski banyak kelebihan dan kekurangan media sosial, salah satu yang menjadi kelebihan media sosial ialah bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan cuma-cuma oleh penggunanya. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Selain gratis, kelebihan media sosial juga mudah digunakan. Dengan banyaknya kelebihan dan kekurangan media sosial, masih banyak pengguna yang menggunakan media sosial. Tampilan yang simpel dan mudah dimengerti membuat media sosial mudah digunakan oleh segala usia. Mulai dari mengupload foto ataupun video, memberi informasi, atau membuat konten, semua dilakukan hanya dengan sekali tekan. Semua itu dilakukan dengan sangat mudah untuk menggunakan media sosial. Maka dari itu, media sosial sangat diminati dari yang kecil hingga dewasa. Jadi, bagaimana? Cukup mudah bukan? Yang ketiga yaitu mudah dikelola. Pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya apabila media sosial Anda sedang ada perbaikan atau maintenance. Melakukan update secara sering bertujuan agar pengguna bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang disediakan oleh platform tersebut. Hanya dengan memperbarui platform yang digunakan, pengguna bisa menikmati layanan yang disediakan oleh platform tersebut dengan mudah. Yang keempat yaitu sebagai sarana kreativitas. Seperti yang kita ketahui, di era digital sekarang banyak kelebihan media sosial. Kebanyakan pengguna media sosial berasal dari kalangan anak muda. Maka dari itu, media sosial juga bisa menjadi tempat sarana penyalur bakat dan kreativitas anak muda pada zaman sekarang. Dengan menggunakan media sosial, apalagi dengan adanya berbagai fitur yang memudahkan para pemuda zaman sekarang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas yang dimiliki. Tak hanya dari kalangan anak muda, kalangan dewasa pun juga dapat menyalurkan ide-ide kreativitas mereka di media sosial. Maka dengan begitu, ayo gunakanlah media sosial untuk menyalurkan ide inovasi dan kreativitas kalian. Yang kelima yaitu jangkauan yang luas. Selain banyaknya kelebihan dan kekurangan media sosial, fitur yang disediakan oleh media sosial yang lainnya yaitu jangkauan yang sangat luas. Keunggulan ini memudahkan penggunanya untuk menjangkau pengguna lain yang jaraknya jauh dari pengguna tersebut. Fitur ini biasanya digunakan karena jangkauannya yang luas, sehingga dapat digunakan untuk menghubungi teman atau kerabat yang letaknya jauh dengan tujuan silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang keenam yaitu sebagai media pendidikan. Selain sebagai media berkomunikasi, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran. Dengan kelebihan media sosial yang canggih, memudahkan para siswa atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Namun sayangnya, selain memiliki banyak kelebihan, media sosial juga memiliki banyak kekurangan. Dan di antara kekurangan itu yang pertama adalah sering disalahgunakan. Salah satu kekurangan media sosial adalah sering disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Para pengguna juga harus berwaspada dan bijak dalam menggunakan media sosial. Karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial dengan tujuan melakukan tindak kriminal. Seperti melakukan penipuan online berkedok all shop atau online shop, pinjaman online, pertemanan dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu kontrol yang terbatas. Kekurangan media sosial selanjutnya adalah kontrol yang terbatas. Seperti yang kita ketahui, siapapun dapat dengan mudah berkomentar positif dan negatif di setiap postingan pengguna lain. Banyaknya komentar negatif yang diberikan di postingan foto atau video oleh pengguna lain membuat penggunanya tidak bisa mengontrol dengan baik komentar positif maupun negatif yang dilontarkan. Jadi, bijaklah dalam menanggapi dan mengomentari postingan pengguna lain. Jangan sampai komentar kita merugikan orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu munculnya situs yang tidak pantas. Banyaknya situs yang tidak pantas yang muncul menjadi salah satu faktor dampak negatif yang ada di media sosial. Dengan adanya hal tersebut dapat membuat moral dan sopan santun pelajar zaman sekarang menurun. Dan yang terakhir yaitu efek kecanduan. Media sosial juga dapat menyebabkan kecanduan loh teman-teman. Hal ini biasanya disebabkan akibat terlalu lama menggunakan media sosial. Hampir semua orang kecanduan dengan media sosial. Nah, sebagai pengguna media sosial yang baik, kita harus pandai-pandai dalam memilih dan menggunakan media sosial, serta memanfaatkannya sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan orang lain secara lebih luas ya teman-teman. Gimana? Udah tahu kan apa itu media sosial? Sekian penjelasan dari kami tentang media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa.